Salam Kopastus. Metode ini sebenarnya merupakan metode radiologi intervensi dengan modifikasi DSA atau Digital Subtraction Angiogram. Tekniknya dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha. Prosedur ini dilakukan untuk melihat apakah ada penyumbatan pembuluh darah di area otak. Kateter kemudian menyemprotkan obat heparin sebagai penghancur plak atau lemak yang menyumbat pembuluh darah. Modifikasi DSA yang dilakukan Dr. Tirawan adalah dengan menurunkan radiasi DSA yang biasanya di atas 300 mg menjadi 25 mg. Cairan kontras 100 cc yang biasa membebani ginjal dan cukup berat dimodifikasi dengan diturunkan menjadi 10 cc. Metode ini diklaim aman karena dimulai dengan pemeriksaan detail terhadap pasien, mulai dari pemeriksaan otak dengan MRI, lalu neurologis dengan peralatan yang tersedia di RSPAD. Dokter-dokter lain seperti dokter penyakit dalam, ahli diabetes, dan ahli jantung juga bersama-sama membantu diagnosa pada pasien, sehingga tindakan pun disesuaikan dengan kondisi pasien. Meski sudah terbukti memberikan efek baik pada sejumlah pasien, namun metode yang dikembangkan oleh Dr. Tirawan ini masih menuai perdebatan panjang yang berujung dengan pemberian sanksi pemecatan keanggotaan selama 12 bulan dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang pakai itu yang sakit, yang tidak sakit, yang sehat itu tidak perlu pakai. Itu baik dari keputusan WHO maupun dari Amerika tadi yang saya baca, semua sama, seluruh dunia sama keputusannya. Yang pakai masker adalah yang sakit supaya tidak menularkan. Ya. Yang sehat perlindungannya jelas, hygiene, imunitas. Dan keluarga beserta istri dan beserta staf khusus menteri, staf khusus saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya bila di dalam kedinasan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam perkataan maupun perbuatan, bahwa saya sesudah jadi menteri menjadi mantri. Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Prosesnya begitu simpel, tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mbak, mengalami inkubasi dan seminggu kemudian sudah menjadi vaksin individual dan disuntikkan secara subkutan ke dalam tubuh si pasien penerima vaksin dan pembuat vaksin itu sendiri. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Karena itu kita berharap uji klinis 1 yang sudah selesai dengan hasil yang sangat baik, dengan imunitas yang baik dan hasilnya safety, kan uji klinis 1 itu sebenarnya hanya mengontrol safety dan safety-nya ternyata bisa baik dari 30 pasien itu dan hasil imunitasnya atau imunogenitasnya sangat baik. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Ya, kita akan masuk uji klinis 2 dan mudah-mudahan terjadi percepatan karena melihat ini adalah suasana pandemi sehingga harus ada extraordinary sehingga bisa berjalan dengan baik dan vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda yaitu dendritic cell vaccination.
yang merasa ditolong. Saya punya sahabat, seorang pemimpin dunia, tidak perlu saya sebut namanya, memiliki keluhan di bagian kepala, berobat ke 2 negara tetangga kita yang dianggap maju dalam bidang kedokteran, tidak sembuh, kemudian akhirnya datang ke Jakarta karena dia seorang Perdana Menteri. Dr. Terawan sempat menyampaikan kepada saya dan saya bilang silahkan sesuai dengan apa yang berlaku selama ini. Singkat kata, sahabat saya itu sembuh. Mungkin juga saudara-saudara kita yang sekarang bersama-sama menyuruhkan Save Dr. Terawan adalah mereka-mereka yang merasa ditolong, merasa disembuhkan oleh Dr. Terawan. Nah, dalam konteks inilah saya masih berharap duduklah bersama dengan baik. ID, Dr. Terawan, gunakan mekanisme dan prosedur yang baik. Dengan demikian akan gamblang nanti. Dan saya juga berharap saudara-saudara kita juga memberikan dukungan moral kepada Dr. Terawan, tapi juga mempersilahkanlah ID untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan pemerintah, harapan saya kalau masalah ini menjadi berlarut-larut ke sana kemari, tolonglah juga melakukan sesuatu. Jangan sampai dianggap melakukan pembiaran, padahal isu ini menurut saya ya, saya bukan ahli ya, dokter, tapi saya kaget dan saya kira harus dibicarakan. Saya kira banyak sekali kan, bukan saya saja kan yang kaget ya. Loh, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Berapa yang diselamatkan? Saya kira sudah ribuan orang ya. Ya, saya mohonlah tolong ya. Saya Prabowo Subianto pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga saya sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Pak, jadi tolong Pak Terawan itu aset bangsa itu ya. Aset bangsa itu. Pak, penegasan aja berarti di mana-mana orang belajar dari beliau gitu loh. Kaget saya. Ya, Pak. Kaget saya ya. Tapi saya bukan ahli, tapi saya minta saran saya ke ID, tolonglah cari titik yang baik gitu. Salam Kopastus.